making disciples, transforming lives. Kita akan belajar dari Petrus. Saudara, bagaimana saudara kita itu belajar bagaimana kita bisa menumbuhkan keberanian dalam kehidupan kita. Ada amin? Mari kita buka sama-sama Amsal pasal 28, kita baca ayat pertama. Amsal 28 ayat pertama. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Coba kita baca versi New King James Version. The wicked flee when no one pursues, but the righteous are bold as a lion. Dikatakan orang benar itu berani seperti singa. Kita membutuhkan keberanian Bapak Ibu. Setiap kita ini dalam setiap aspek kehidupan kita membutuhkan keberanian. Keberanian yang sejati itu bersumber dari dalam. Lebih tepatnya bersumber dari iman kita kepada Tuhan. Katakan amin. Tapi keberanian yang semu, ada orang-orang itu punya confidence itu dari pengalamannya, dari kepandaiannya, dari status atau jabatannya, atau dari dia itu kenal orang besar. Dia jadi berani atau karena asiknya rame-rame seperti supporter. Kenapa begitu? Ada pengumpulan massa, tiba-tiba orang itu bisa berani berbuat anarkis. Itu adalah keberanian yang semu, keberanian yang palsu. Yang muncul karena sesuatu yang dari luar. Seperti gelar, kepandaian. Tapi keberanian yang sejati itu bersumber dari iman. Dan iman itu selalu berhubungan dengan Tuhan. Katakan amin. Entahkah hari ini mungkin Anda sedang menghadapi ada anggota keluarga Anda atau pasangan Anda tiba-tiba didiagnosa sebuah penyakit yang ganas. Lalu Anda diliputi oleh ketakutan bagaimana Anda bisa melalui semuanya ini. Atau Anda harus pindah sekolah bagi yang mahasiswa, bagi yang kuliah. Atau Anda harus menghadapi sebuah tugas yang penting. Atau Anda harus menghadapi tekanan seperti Yosua dan Kaleb minoritas. Bagaimana mereka berkata, kita pasti menang maju. Sementara 10 pengintai. Suara mayoritas berkata nggak mungkin. Sehingga seluruh bangsa itu akhirnya berkata bahwa nggak mungkin. Nah ketika Yosua dan Kaleb berani menyuarakan imannya, mereka bahkan terancam untuk dilempari batu. Beberapa di antara Anda harus memiliki keberanian untuk berdiri teguh pada pendirian iman Anda. Sekalipun mungkin ada konsekuensi. Kita membutuhkan keberanian dan keberanian sejati berasal dari iman kita. Katakan amin. Mari kita langsung aja buka firman Tuhan. Matius pasal yang ke-14. Kita baca mulai ayatnya yang ke-22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu untuk mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Sampai di sini. Sebelum kita akan bahas ayat yang baru kita baca, siapakah Petrus? Saudara, Petrus itu sebetulnya bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Simon. Artinya buluh yang ringan yang mudah diombang-ambingkan. Petrus itu adalah nama yang diberikan Yesus. Yang artinya batu karang yang teguh. Saudara, kita ini sangat mirip sama Petrus. Ada momen-momen sisi Petrus itu muncul dalam kehidupan kita. Tapi ada momen-momen tertentu, ada sisi Simon muncul dalam kehidupan kita. Sisi Petrus itu mewakili keberanian atau iman. Sisi Simon itu mewakili ketakutan. Contoh, saudara, Simon itu Petrus itu satu kali dia berkata,
Aku tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau. Penuh dengan keberanian. Tapi begitu kejadian, Simonnya muncul, dia menyangkal Yesus. Ada sebuah momen, saudara, Petrus itu dengan penuh keberanian berkhotbah di hadapan 3.000 orang. Menyatakan bahwa Injil atau keselamatan itu bukan hanya berhenti sampai orang Yahudi, tapi juga untuk semua bangsa-bangsa lain juga. Makanya Petrus itu berkhotbah di depan orang-orang yang hari itu, orang-orang banyak setelah dia kepenuhan Roh Kudus. Tapi di lain kesempatan, ketika dia makan bersama-sama dengan orang-orang yang tidak bersunat, lalu tiba-tiba golongan orang-orang yang bersunat datang, dia tiba-tiba memisahkan diri. Karena nanti takut dianggap kafir. Ditegur kemunafikannya oleh Paulus. Itu adalah sisi Simon. Ada momen-momen dalam kehidupan kita, saudara, kita ini kadang diperhadapkan seperti itu. Antara takut dan berani. Ada sebuah momen di mana Petrus itu jalan di atas air, tapi tiba-tiba dia menjadi takut lalu tenggelam. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita ini bisa menumbuhkan, bagaimana kita bisa menumbuhkan keberanian dalam kehidupan kita. Saudara, cerita ini dimulai ketika Yesus itu selesai menggandakan 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Saudara, itu adalah danau, kalau Anda dari sisi Tiberias, yaitu namanya Danau Tiberias. Kalau Anda dari sisinya Galilea, maka itu adalah Danau Galilea. Itu adalah satu danau. Danau itu sebetulnya kalau Anda pernah pergi ke Israel, kalau belum pernah, nanti bulan April ikutlah. Gitu ya. Itu adalah danau yang bukan terlalu besar. Gak besar-besar amat, lebih besar Danau Toba. Jarak dari mana ketika mereka disuruh untuk berlabuh ke sana itu sebetulnya hanya memakan waktu 1 jam sampai 2 jam paling lambat. Tapi ketika mereka itu diperintahkan untuk pergi ke seberang, tiba-tiba angin sakal itu tiba-tiba datang menciptakan sebuah gelombang sehingga mereka kepayahan karena gelombang itu terombang-ambing sampai berjam-jam. Kalau nggak salah saya pernah bagikan di sini berapa jam kira-kira Yesus memerintahkan murid-muridnya itu berlabuh itu ketika matahari tenggelam, kurang lebih itu jam 6 sore. Yang seharusnya jam 8 malam itu sudah nyampe. Tapi ternyata perhatikan ketika Yesus selesai berdoa jam 3 pagi, Yesus melihat mereka itu masih diombang-ambingkan di tengah danau. Jadi dari 6 sore sampai jam 3 pagi berarti 9 jam terkatung-katung yang seharusnya perjalanan 2 jam. Yang jadi pertanyaan adalah, Bapak Ibu, kalau Anda berada di dalam badai atau angin sakal yang menciptakan ombak yang besar itu, kira-kira Anda takut enggak? Saudara, kira-kira kalau Anda jadi murid-muridnya, apa yang Anda rasakan? Saudara, saya itu pernah kena ombak besar seperti yang di sini, itu tapi dari perjalanan dari Ambon ke Masohi. Ombaknya besar, saya sampai tumpah-tumpah, muntah-muntah. Ya, orang-orang di kanan kiri saya, orang-orang lokal yang ikut dalam kapal feri kecil itu juga berteriak-teriak. Ada yang tumpah, ada yang mereka berdoa memanggil nama Allahnya masing-masing. Kalau Kristen ya panggil nama Tuhan Yesus. Saya melihat pemandangan orang lokal aja takut. Saudara, saya juga jadi takut, panik saudara. Karena itu ombaknya besar dan saya sampai tumpah-tumpah dan tangan saya sampai kram karena saking paniknya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Lalu Yesus memutuskan ketika mereka terombang-ambing, Yesus memutuskan jalan di atas ombak. Tapi perhatikan saudara, sebelum saya lanjutkan. Menurut Anda Yesus tahu nggak kalau sebentar lagi ada angin sakal? Tahu saudara. Menurut Anda apakah murid-murid tahu sebentar lagi ada angin sakal? Saya percaya tahu. Murid-muridnya itu adalah murid yang mayoritas nelayan. Kita bisa tahu kok sebentar lagi ada hujan. Karena apa? Mendung. Apalagi mereka nelayan. Sebentar lagi ada hujan itu bisa kita lihat dari mana? Anginnya kencang. Apalagi nelayan yang berpengalaman, mereka sebetulnya sudah bisa menilai cuaca. Sebentar lagi ada
angin sakal. Tapi yang luar biasa, Yesus sengaja memerintahkan mereka bukan untuk mengitari lewat jalan darat, mengitari danau, tapi mereka disuruh pergi melewati badai. Saya percaya begini loh, ada badai tertentu, itu adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ada badai tertentu, bukan karena Tuhan itu menciptakan badai masalah untuk kita, tidak. Tapi ada badai tertentu yang merupakan sepengizinan Tuhan kita melewatinya. Ada badai-badai tertentu, itu memang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Jadi kalau saya baca ayat ini, saya lebih mendapatkan impresi Yesus itu memang memerintahkan atau mengirim murid-muridnya masuk ke badai itu, saudara. Tapi kabar baiknya, Yesaya 43 ayat 2 sampai 3. Kita baca sama-sama ya kabar baiknya ini, saudara. Yesaya 43 ayat 2 dan 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau akan apa, saudara? Tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Dengan kata lain, kalau Tuhan mengizinkan kita atau ada badai tertentu Tuhan izinkan harus kita lewati, ternyata Tuhan itu menyertai kita dan tidak pernah mencelakakan kita. Tuhan ingin melatih kita sebab apa? Sekalipun Anda melewati sungai, Tuhan menyertai kita. Kalaupun kita melalui air, itu tidak akan menghanyutkan kita. Katakan amin. Kalaupun kita melewati nyala api, itu gak akan menghanguskan kita dan tidak akan membakar kita. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh atau mengirim murid-muridnya masuk ke badai. Ada masalah tertentu, memang Tuhan izinkan. Tujuannya apa, saudara? Saya percaya betul. Karena itu diizinkan Tuhan untuk melatih iman kita. Katakan amin. Saudara, lalu apa yang terjadi? Ketika Yesus setelah berdoa, Yesus melihat mereka masih diombang-ambingkan. Yesus memutuskan untuk jalan di atas gelombang atau jalan di atas ombak yang menderu, mendekati mereka. Kalau Anda baca dalam kitab Markus, ternyata Yesus hendak melewati mereka. Katakan melewati mereka. Nanti cek di kitab Markus, padanan Alkitab yang sama, kisah yang sama. Markus mencatat Yesus jalan di atas air mendekati mereka dan hendak mendahului mereka, melewati mereka. Maksudnya gimana? Yesus jalan di atas ombak, misalnya ini perahu, mendekati mereka, tapi see you ya di sana, bye. Kenapa? Kok Tuhan gak langsung jump in ke perahu dan menolong mereka? Ingat, ini tuh adalah latihan iman. Tuhan ingin melihat respon iman mereka, katakan amin. Yesus mendekat ingin menolong mereka, tapi untuk mereka betul-betul mengalami pertolongan dari Yesus, mereka harus berseru dengan iman. Mereka harus berespon dengan iman, katakan amin. Tapi ternyata yang terjadi, mereka bukannya berseru dengan iman, tapi mereka berteriak-teriak ketakutan menyangka Yesus adalah hantu. Lalu apa yang terjadi, saudara? Yesus berkata, coba kita baca ayatnya. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara coba lingkari kata aku ini, lingkari kata Petrus berseru, lalu lingkari kata suruhlah aku. Apa maksud dari tiga kata ini? Kalau Anda ingin belajar menumbuhkan keberanian, catat baik-baik poin pertama. Anda perlu memperbaharui hubunganmu dengan Tuhan. Apalagi di awal tahun, saudara. Anda perlu perbaharui hubunganmu dengan Tuhan. Ketika Anda dilanda ketakutan, ketika murid-murid itu dilanda ketakutan, melihat Yesus mereka berteriak ketakutan. Yesus berkata, tenanglah, aku ini. Kata aku ini
itu dalam bahasa Yunaninya atau bahasa aslinya ego eimi. Artinya adalah aku adalah aku. Aku yang selalu dan sudah ada. Aku yang sudah selalu ada, akan selalu ada. Kata ego eimi itu sebetulnya menggambarkan tentang nama Tuhan. Ketika pertama kali Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Abraham, siapakah engkau, siapakah namamu? Dia nggak langsung jawab aku adalah Yahweh, tidak. Tapi dia berkata aku adalah aku, I am who I am. Katakan amin. Bagaimana cara Anda memperbaharui hubunganmu dengan Tuhan? Yang pertama saudara perlu mengenal pribadi Tuhan. Makanya Yesus berkata aku adalah aku. Kejar pribadi Tuhan. Yesus yang mendekat tapi Anda yang harus mengejarnya. Anda perlu meresponi. Makanya di awal tahun Gereja Mawar Sharon, seluruh Indonesia dan seluruh di seluruh mancanegara, wawancara, ibadah kelima ini. Kenapa di awal tahun kita ini merendahkan diri? Ya, memulai tahun ini bersama dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan pagi-pagi jam 5. Kita berpuasa sama-sama, mencari Tuhan. Karena memang itulah kalau kita ingin berjalan dalam iman, menumbuhkan keberanian, kita perlu mengejar pribadi Tuhan. Ketika ketakutan, Yesus berkata, ini aku. Ini aku. Bapak Ibu, saudara, kita perlu perbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Kita perlu mengenal Tuhan. Lalu setelah itu Petrus berseru. Katakan berseru. Memperbarui hubungan kita dengan Tuhan itu dengan cara, saudara, kita perlu membangun kehidupan doa. Petrus berseru. Kita perlu bangun kehidupan doa kita. Beberapa minggu yang lalu, minggu yang kemarin ada prayer conference. Kita ada doa puasa. Tujuannya adalah bukan terletak kepada aktivitas atau acara conference-nya. Tapi konten dari conference itu adalah untuk melatih umat Tuhan supaya kita ini punya kehidupan doa, bukan aktivitas doa. Para pendoa syafaat, kita didik mereka, kita bangun mereka bukan supaya mereka itu punya segudang acara aktivitas berdoa. Tapi yang lebih penting itu adalah kita punya kehidupan doa, katakan amin. Dengan berdoa, hidupmu akan jauh lebih tenang. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya engkau khawatir akan segala sesuatu, tapi nyatakanlah semuanya itu di dalam segala doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Orang yang jarang berdoa, level stresnya akan meningkat. Muncul penyakit asam lambung naik, darah tinggi, gatal-gatal, alergi. Karena apa? Antibodinya jadi gak seimbang. Kalau itu nyerang ke sendi itu jadi rematik. Macam-macam saudara. Tapi kalau Anda banyak berdoa, Anda akan jalani hidup ini ada damai sejahtera, ada ketenangan. Katakan amin. Level stresmu akan rendah. Makanya tahun ini menjadi tahun menabur doa. Kenapa? Karena kita rindu setiap jemaat Tuhan itu membangun kehidupan doa. Dan kalau Anda membangunnya, impact-nya itu adalah selain Anda mengejar dan mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, hidupmu akan lebih tenang. Ada damai sejahtera, Anda gak stres. Katakan amin. Dengan berdoa, Anda sedang berjaga-jaga sehingga hidup Anda itu tidak mudah hanyut di dalam keduniawian. Barometernya gampang, kalau Anda makin duniawi berarti Anda mulai jarang berdoa. Makanya Yesus ketika dia dalam pencobaan, ketika dia gundah gulana, menjelang dia harus minum cawan itu, dia berkata kepada 3 muridnya Petrus, Yohanes dan Yakobus, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga bersamaku 1 jam saja. Berjaga-jagalah sebab roh itu penurut tapi daging itu lemah. Berjaga-jagalah supaya engkau tidak jatuh. Berjaga-jagalah dalam doamu supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan.
kita nggak akan mudah hanyut dalam keduniawian. Dengan berdoa, Bapak Ibu, Yakobus 5 itu berkata, doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Ada amin? Versi NIV dikatakan, doa orang benar itu pakai kata powerful and effective. Terjemahan yang lain berkata avail much. Terjemahan yang lain itu very powerful and result wonderful. Dan produce wonderful results. Berarti doa itu bisa membuat kita mencapai lebih daripada kalau kita nggak berdoa. Doa itu saya katakan dalam ibadah sebelumnya. Doa itu tidak pernah menggantikan usaha atau kerja keras. Katakan amin. Doa juga bukan menjadi alasan untuk kita bermalas-malasan atau melakukan hal yang sia-sia. Pokoknya yang penting berdoa. No. Saudara, kerjalah, do the best. Maka God will do the rest. Kerjalah, tapi ketika Anda bekerja plus Anda bawa di dalam doa, saudara, apa yang Anda kerjakan itu akan melampaui. Doa itu powerful dan efektif, katakan amin. Dengan kata lain, dengan berdoa, kita akan melihat kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Di dalam pekerjaan Anda, dalam pelayanan Anda, dalam rumah tangga. Ketika Anda banyak berdoa, Anda akan melihat banyak kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Katakan amin. Nah, itulah sebabnya kita perlu membangun kehidupan doa. Dengan kita bangun kehidupan doa, itu akan menumbuhkan keberanian. Kalau ada kuasa Allah menyertai, kalau ada ketenangan dan damai sejahtera, saudara, hidup ini, Bapak Ibu, akan tumbuh yang namanya keberanian. Katakan amin. Lalu dikatakan begini, Petrus berseru, dia ngomong apa sama Yesus? Apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Lingkari kata suruhlah. Lalu Yesus berkata, datanglah, come. Lalu Petrus jalan di atas air, saudara. Nah, coba perhatikan, saudara. Katakan suruhlah aku datang. Katakan sama-sama suruhlah. Apa maksudnya? Petrus itu ngomong begini, Tuhan say something. Tuhan ngomong sesuatu. Tuhan perintahkan sesuatu. Suruh aku. Dengan kata lain, Petrus itu memutuskan ketimbang dia fokus sama gelombang. Ketimbang dia fokus sama ombak atau angin sakal yang ada. Kali ini dia berkata, Yesus berfirmanlah. Ngomong sesuatu. Kasih aku janji, kasih aku rema. Tuhan, suruhlah, kasih aku perintah untuk aku lakukan. Dan begitu Yesus ngomong, datanglah. Tiba-tiba Petrus itu melangkah berdasarkan perintah Tuhan Yesus itu. Dan dia jalan di atas air. Katakan amin. Awal tahun ini, saudara perlu dapatkan rema dari Tuhan. Untuk hidup Anda secara pribadi. Untuk rumah tangga Anda, untuk pelayanan Anda. Dapatkan rema. Saudara. Makanya saya dorong termasuk anak-anak saya di rumah. Kalau Alkitab daily untuk baca Alkitab, untuk renungan. Itu Anda perlu pakai Alkitab buku. Saudara. Supaya apa? Anda bisa coret-coret. Anda bisa lingkari, Anda bisa catat tanggalnya. Kalau masih kurang ini kurang. Anda bisa tambahkan kertas di sini, Anda bisa coret-coret di sini. Janji Tuhan dan lain sebagainya. Anda catat tanggalnya, apa yang Tuhan katakan dan lain sebagainya. Itu akan jadikan pegangan. Selain Anda dapatkan janji atau rema, Anda juga perhatikan setiap firman yang Tuhan katakan kepada Anda. Perhatikan apakah ada perintah yang perlu Anda lakukan. Tangkap perintah itu dan lakukan. Karena di balik perintah Tuhan itu ada mujizat. Di balik perintah Tuhan ada pemulihan, ada terobosan. Alamat dari mujizat itu terletak kepada perintahnya. Katakan amin. Waktu Petrus itu kerja semalam-malaman, gak dapat apa-apa.
keesokan paginya waktunya orang untuk melipat jala, bukan untuk menebarkan jala. Yesus malah ngomong tebarkan jala ke tempat yang dalam. Loh Tuhan, it's not the right timing. Aku udah kerja semalaman gak dapat juga, apalagi sekarang maksudnya. Tapi untungnya Simon Petrus berkata demikian. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan lakukan juga. Ketika dia nurut kepada perintah Yesus, dia mendapatkan tangkapan yang banyak sampai jalannya hampir koyak. Mujizat terobosan, perubahan hidup, itu terletak ketika Anda mentaati atau melakukan perintahnya. Dari setiap rema, dari setiap renungan yang Tuhan nyatakan, itu terkandung bukan hanya janji yang menghibur Anda, menguatkan Anda, tapi terkandung perintah untuk Anda lakukan. Coba Anda lakukan. Anda catat, Anda lakukan. Jadikan itu pegangan. Lihat ya, orang yang melakukan firman, Anda akan melihat banyak pekerjaan ajaib yang terjadi dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Jadi yang pertama, bagaimana Anda bisa menumbuhkan keberanian? Perbaharui hubungan Anda dengan Tuhan. Dengan mendekat kepada pribadi Tuhan, dengan berdoa, bangun kehidupan doa, dan dengan apa saudara? Cari firman, cari rema, pegang firman dan lakukan perintahnya. Katakan amin. Yang kedua, saudara, mari kita baca sekali lagi di ayat yang keberapa tadi. Ayat yang ke-29, datanglah maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Lingkari kata ketika dirasanya. Saudara, ini adalah sebuah pelajaran tentang yang namanya visi. Pada awalnya Petrus itu melihat kepada Yesus dan dia jalan di atas air. Tapi ketika dia mulai melihat kepada ombak dan angin dan mulai dirasanya angin itu, keraguan muncul dan dia tenggelam. Ini adalah yang saya tangkap di sini. Ini adalah sebuah pelajaran tentang visi. Itulah sebabnya poin yang kedua, bagaimana Anda menumbuhkan keberanian. Anda perlu memperbaharui visi Anda. Siapa yang sudah ikut CG bisa angkat tangan? Wow. Saudara, Anda yang angkat tangan, percayalah cepat atau lambat Anda akan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Ada amin? Dan saya kasih tahu, jadi pemimpin itu saya nggak bisa katakan bahwa menjadi pemimpin sel itu mudah. Saya nggak nakut-nakutin. Kenapa? Karena ketika Anda memimpin kelompok sel, pastilah ada yang namanya kendala, betul ya? Pasti ada yang namanya masalah. Pasti ada yang namanya gesekan. Pasti ada yang namanya konflik. Jangan harapkan Anda memimpin gak ada masalah. Itu namanya Anda punya harapan tidak realistis. Nah, yang saya perhatikan, entahkah itu pemimpin CG atau pemimpin perusahaan atau pemimpin dimanapun, ketika ada masalah muncul dan visi orang itu mulai fokus kepada masalah dan bukan kepada visi atau goal, yang terjadi adalah burnout. Yang terjadi adalah lemah imannya. Ketika Petrus gak lagi fokus kepada visinya yaitu Yesus, tapi melihat kepada masalah dan kendala, ketakutan muncul bukan keberanian. Dia tenggelam. Itulah sebabnya di awal tahun ini masih belum lewat bulan Januari. Perbaharui visi Anda, katakan amin. Beberapa di antara Anda karena masalah sulit yang sementara, beberapa di antara Anda sudah berjalan menjalani kehidupan atau pekerjaan Anda tanpa visi. Karena apa? Mungkin Anda pernah punya visi tapi karena masalah-masalah yang ada Anda kuburkan visi Anda. Ada juga yang mengalami penundaan. Anda punya goal, Anda punya impian, dan Anda merasa bahwa itu impian, itu Tuhan yang taruh letakkan dalam diri Anda, dalam hati Anda. Tapi ketika berjalannya waktu, ternyata ada banyak penundaan-penundaan.
ada delay. Dan Anda menyangka bahwa Tuhan itu enggak segera membawa Anda kepada visi atau pengenapan visi. Lalu Anda letakkan visi itu, Anda abaikan visi itu atau Anda kuburkan visi itu hanya karena ada delay. Ada beberapa di antara Anda sudah nggak lagi fokus kepada visi. Anda mungkin sudah punya visi, tetapi di dalam perjalanan Anda mempercayai kebohongan dari setan. Setan berbohong lewat orang-orang di sekitar Anda berkata, mana mungkin engkau bisa mencapai itu, mana mungkin engkau berhasil, engkau masih muda, yang tua juga engkau sudah terlalu tua. Ya, yang perempuan engkau adalah wanita, sudahlah, mana bisa engkau mencapai itu. Mimpimu terlalu muluk-muluk dan Anda mempercayai itu. Sehingga Anda nggak lagi kerjakan itu visi, Anda letakkan visi itu dikubur. Saudara, sehingga apa yang terjadi? Anda menjalani kehidupan ini, menjalani pekerjaan Anda, tidak lagi dengan visi. Itulah sebabnya Anda menjalani segala sesuatunya itu penuh dengan keraguan, ketakutan. Perbarui visi Anda. Kenapa? Karena visi itu kalau Anda tahu goalnya, itu akan menciptakan energi. Tahu ya orang lomba perahu atau kanu, makin dekat garis finish bukannya makin lemah, tapi makin kenceng, makin kuat. Karena mereka tahu garis finishnya di mana. Tapi kalau mereka nggak tahu ini goalnya di mana sih, garis finishnya di mana, mereka akan lemas. Visi itu menghasilkan energi. Makanya kalau Anda pemimpin CG, apapun kendalanya fokus kepada visi. Karena visi itu membangkitkan gairah dan energi. Ada amin. Visi itu akan mengembangkan dirimu. Melepaskan potensimu. Karena gara-gara Pastor Philip punya visi 1000 gereja lokal, ada banyak orang impiannya potensinya tergali. Ada berapa ratus hari ini orang jadi full time, jadi pendeta yang dulu nggak berpikir aku bisa jadi pendeta, malah sekarang jadi pendeta. Katakan amin. Saudara, tahun 2012 saya mencanangkan visi 1000 CG. 2012. Waktu itu CG kami di Jakarta itu 180 CG. Saya berpikir itu 5 tahun tercapai. Tapi ternyata baru tercapai itu baru tahun lalu. 2022 bulan November. Itu tembus 1000 CG. 1000 sekian. Ya tepuk tangan bagi Tuhan ya. It takes 10 years. Makanya hari ini saya berani mau berdoa minta sama Tuhan seperti permintaannya siapa? Yosua. Menghentikan matahari. Tuhan aku minta sekarang di awal tahun ini. Saya sudah berdoa, aku minta untuk mengembalakan 3000 CG. Dan kalau Yosua menghentikan matahari, saya nggak bisa menghentikan matahari. Yosua menghentikan matahari supaya apa? Dia bisa kejar musuh itu tuntas. Dia butuh waktu lebih. Saya nggak bisa hentikan matahari, ya udah Tuhan tolong lambatin waktu. Supaya apa? Paling nggak 2 tahun 3000 CG bisa kelar. Boleh nggak minta? Boleh nggak bervisi? Boleh. Gara-gara saya cetuskan itu, visi itu mengembangkan saudara. Kalau visimu besar, itu akan mengembangkan saudara. Kalau saudara punya rumah, ceilingnya itu tinggi, maka Anda sedang mengembangkan orang-orang di rumah Anda itu seperti giant. Katakan amin. Dengan begitu, saya akan challenge semua jemaat. Berarti butuh 3000 orang untuk jadi CGL. Gara-gara visi, kita berkembang. Katakan amin. Itu menghasilkan energi. Saudara, memang ada tantangan. Tapi apa yang terjadi? Tantangan tidak mendominasi kita. Masalah nggak mendominasi kita. Katakan amin. Coba, saya sering, kalau nggak salah saya pernah lakukan ini di sini. Taruh jempol Anda di sini. Di depan Anda. Coba lihat jempolnya. Maka saya yang ganteng ini akan blur. Betul nggak? Tapi coba semuanya lihat saya. Maka jempol Anda akan blur. Ketika Anda fokus kepada visi, masalah mungkin bisa ada, tapi itu nggak akan membuatmu takut. Katakan amin.
Karena apa? Masalah mungkin belum berhenti, tapi fokusmu kepada visi. Visilah, Tuhanlah yang mendominasimu, bukan masalah. Tapi kalau Anda fokus kepada masalah, maka visi akan blur. Anda yang dikuasai atau didominasi oleh masalah. Itulah sebabnya no wonder Anda burn out, lemah, gak ada keberanian muncul. Katakan amin. Perbaharui visi Anda. Visi itu bisa berubah-ubah, saudara. Karena apa? Karena our season of life itu berubah-ubah. Bagi Anda yang masih jomblo, Anda punya impian untuk menikah. Tapi begitu Anda sudah menikah, visimu harus berubah. Anda gak boleh lagi punya impian menikah lagi. Tuh mudeng. Tahun 2012 saya punya visi 1000 CG. Sekarang sudah gak relevan. Saya harus memperbarui visiku. Visi Tuhan atas GMS Jabodetabek. Saya canangkan Tuhan. Saya proposal di hadapan Tuhan 3.000. Saya uji apakah ini berkenan sesuai dengan selaras dengan visi Tuhan. Selaras dengan kehendak dan tujuan Tuhan. Kami ukur. Itu gak keluar dari yang namanya amanat agung. Katakan amin. Maka saya berani minta Tuhan, sekarang 1000 aku minta 3000 CG. Dapatkah itu tergenapi dalam waktu setahun 2 tahun? Let's see. Ya, Yosua mengajarkan kita itu percaya dulu baru melihat. Bukan melihat dulu baru percaya. Amin, Bapak Ibu. Bagaimana menumbuhkan keberanian? Perbaharui visimu. Tahu nggak, the best problem in our life itu adalah dream problem. Kenapa? Karena manusia, saudara mau ada mimpi, nggak ada mimpi, pasti ketemu masalah. Betul nggak? Nggak ada visi, muncul masalah. Gitu ya. Visinya kecil, ada masalah. Punya visi yang besar, ada masalah. Jadi lebih baik Anda pilih-pilih masalah apa yang Anda hadapi. Dan masalah yang terbaik itu adalah masalah yang timbul karena visi. Katakan amin. Daripada masalah timbul karena Anda gak punya visi. Saudara, itu sebabnya hari ini pulang dari tempat ini. Yang pertama, perbaharui hubunganmu dengan Tuhan. Yang kedua, perbaharui visimu. Apa mimpimu? Apa mimpi atau visi itu apa? Itu adalah gambaran di masa depan tentang apa yang Tuhan mau kerjakan melalui dan kehidupan Anda. Melalui dan di dalam kehidupan Anda. Apa visi dalam rumah tangga, dalam pekerjaan Anda, dalam perusahaan, atau di dalam pelayanan saudara? Tuhan itu berkata, ketika aku mencurahkan rohku, maka dikatakan teruna-terunamu akan mendapatkan mimpi. Anak-anakmu akan mendapatkan mimpi, mereka akan bernubuat dan lain sebagainya. Bapak Ibu, salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah dia adalah pemberi mimpi dalam kehidupan kita. Perbaharui visi Anda. Yang terakhir saudara, perbaharui sikap Anda. Katakan sikap. Coba kita baca ayatnya ya. Segera Yesus, ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Jadi waktu Petrus itu bimbang karena melihat ke angin dan lain sebagainya, waktu dia jatuh dia berkata, "Tuhan tolong aku." Ternyata yang luar biasa, Tuhan itu segera menolong dia. Tapi ada sebuah pelajaran yang Tuhan kasih kepada Petrus. "Hai engkau orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saya renungkan ayat ini maksudnya apa ya Tuhan? Saudara, ternyata gini loh. Saya coba, Petrus itu gagal kan? Dia sudah jalan di atas air, lalu karena dia lihat angin, lalu dia tenggelam. Lalu Yesus langsung tolong. Berarti di sini, kenapa kok cerita tentang Petrus yang gagal atau ragu-ragu dan tenggelam itu dicatat di Alkitab? Ternyata saya tahu, kisah ini ada di Alkitab.
Karena kisah ini sebetulnya tidak bicara tentang kehebatan Petrus jalan di atas air. Ini juga tidak bicara tentang kegagalan Petrus. Tapi sebetulnya ayat ini itu sedang berbicara tentang kesetiaan Yesus dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kenapa? Sekalipun Petrus itu gagal beriman, ragu-ragu dan bimbang. Yesus tolong gak? Yesus tetap tolong. Berarti di atas kehebatan Petrus atau kegagalan Petrus. Di atas semuanya itu, ini ternyata bicara tentang kesetiaan Yesus. Lalu dia ngomong, mengapa engkau, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Maksudnya saya tangkap di sini, Roh Kudus itu mau ngajar kita, mau mengajar ke Petrus. Petrus, untuk next time, jangan gagal percaya. Jangan takut percaya. Saudara, dalam beberapa tahun yang lalu saya pernah ngajar healing training di kota Bandung, di GMS Bandung. Ya, ketika mereka lihat mujizat gitu ya, ada beberapa demonstrasi dan ada orang-orang yang disembuhkan dalam healing training itu. Iman mereka bangkit termasuk salah satu full timer. Bangkit langsung mereka itu praktek saudara. Ada satu orang full timer itu pergi ke rumah sakit. Lalu dia diizinkan untuk masuk ke ruang ICU doakan orang. Yang terjadi begini saudara. Sementara dia doakan, lagi doa nih, lagi praktek seperti yang diajarkan di healing training. Dari ada detak jantung, tiba-tiba tit, sementara dia doa. Meninggal orangnya saudara. Ternyata itu menciptakan sebuah trauma dalam kehidupannya saudara. Kenapa? Dia praktek beriman bukannya sembuh malah mati. Setelah itu, gak gampang loh untuk doakan orang sakit lagi. Orang kalau belajar percaya tapi gagal, untuk percaya lagi itu orang trauma, takut gagal. Saudara, saya juga begitu saudara. Saya latihan untuk doakan orang sakit, itu banyak juga yang gak sembuh. Begitu gak sembuh, itu selalu di pikiran kita. Itu nanti kalau doakan orang lagi, gagal beriman. Kenapa? Ntar gak sembuh, gimana? Kalau terakhir yang saya doakan malah mati. Nah itu yang namanya trauma, katakan trauma. Petrus itu gagal, kejebur dia. Gara-gara ragu-ragu. Sebetulnya apa yang tidak terkatakan di ayat ini adalah, Yesus sedang ngomong, Petrus, jangan takut mencoba jalan di atas air lagi. Jangan takut bergerak dalam dimensi supranatural walaupun kau gagal. Jangan hidup dalam trauma. Jangan bimbang. Jangan gagal percaya. Katakan amin. Banyak di antara kita sebetulnya, kenapa kok gak ada keberanian? Kenapa kok gak ada iman? Kenapa beberapa di antara Anda gak berani melangkah? Karena Anda trauma. Anda pernah percaya, Anda pernah belajar untuk mempercayai Tuhan, tapi Anda gagal. Lalu Anda mempertanyakan Tuhan, mana janjimu? Lalu ketika Anda diminta untuk tetap percaya kepada Tuhan, Anda gagal percaya karena apa? Trauma, takut kecewa lagi. Itu sama seperti Anda doakan orang sakit gak sembuh. Ada orang sakit baru, Anda doakan, aduh malas dah, ntar gak sembuh juga. Itu namanya Anda gagal beriman. Perbaharui sikap Anda. Katakan amin. Jangan hidup dalam trauma. Jangan hidup dalam kekecewaan. Jangan pelihara sikap marah kepada Tuhan. Sebaliknya percaya kepada Tuhan. Mungkin beberapa di antara Anda pernah memegang sebuah janji, tapi hari ini janji itu mungkin gak kunjung tiba. Lalu Anda menjadi sedikit skeptis. Tahukah saudara, skeptisisme itu adalah sebuah paham yang meragukan segala sesuatu. Skeptisisme itu sebetulnya, saudara, sebuah sikap bahwa gak ada sesuatu yang pasti dalam hidup ini. Makanya orang kalau sudah skeptis, itu bahaya saudara. Dia akan meragukan segala sesuatu, dia akan merasa bahwa segala sesuatu itu gak ada yang pasti. Yang Tuhan mau adalah tahun ini Anda gak boleh skeptis. Halo amin. Anda gak boleh trauma. Belajar percaya lagi dengan cara apa? Perbaharui sikap Anda.
Ada amin? Sikap itu lahir dari iman. Kalau imanmu itu sehat, sikapmu akan sehat. Dan itu akan membentuk mentalitas Anda. Ada amin saudara? Perbarui sikap Anda. Jangan mudah kecewa, jangan trauma. Belajar percaya. Bagaimana keberanian ini bisa tumbuh ketika Anda memperbaharui sikap. Apa sih itu sikap, Pastor Fuji? Sikap itu keputusan. Sikap itu bagaimana Anda berespon dengan benar terhadap sesuatu. Ada amin? Sikap itu gak tergantung perasaan Anda mood atau gak mood. Sikap itu juga gak tergantung apakah orang itu memperlakukan Anda A atau B. Sikap itu bukan feeling atau perasaan. Tapi sikap itu sebuah keputusan yang Anda buat. Nothing to do dengan feeling. Orang yang seharusnya hidupnya hancur dan gak punya masa depan, itu adalah Yusuf. Yusuf itu dapat mimpi dari Tuhan. Saudara, tapi yang terjadi kakak-kakaknya membenci dia gara-gara mimpinya. Dia mau dibunuh. Lalu apa lagi? Gara-gara mimpi itu dia dijual. Dari anak emas, anak kesayangannya gak pernah kerja keras, gak pernah kena terik matahari, tiba-tiba jadi budak. Tapi luar biasanya sikapnya gak menjadi pahit. Dia malah jadi orang kepercayaan dari Potifar. Betul ya? Orang kalau pahit hidupnya gak mungkin jadi orang kepercayaan. Yang ada jadi troublemaker, bukan jadi problem solver. Ternyata dia difitnah oleh istri dari Potifar. Dia dipenjara kurang lebih, dia dipenjara itu bisa 7-10 tahun saudara. Mungkin dia berdoa, Tuhan belalah perkaraku. Saudara, ternyata orang ini difitnah untuk sesuatu yang dia gak lakukan tapi dipenjara. Sikapnya manis, dia jadi orang kepercayaan kepala penjara. Bukan jadi troublemaker. Saudara, lalu ada juru minuman dan juru roti yang masuk penjara. Lalu dia menafsirkan mimpinya. Yang satu terbukti bahwa dia bersalah, akhirnya digantung. Yang satu terbukti bahwa dia difitnah, dikembalikan otoritasnya, posisinya, juru minuman itu. Sambil berpesan, tolong jangan lupakan aku, ingat aku ya. Ternyata dia dilupakan beberapa tahun. Kalau Anda jadi Yusuf, pahit gak sama Tuhan? Tuhan, kenapa yang satu dia masuk penjara tapi begitu cepat Tuhan bela perkaranya dia. Langsung dikembalikan ke posisinya. Aku ini gak salah Tuhan. Tapi kenapa harus 10 tahun di penjara gak bebas-bebas? Mana Tuhan, mana pembelaanmu? Kalau dia mengembangkan sikap marah dan pahit kepada Tuhan, dia gak akan beriman. Lalu apa yang terjadi? Tiba saatnya Firaun dapat mimpi. Gak ada yang bisa menafsirkan. Baru ingatlah juru minuman itu. Dipanggillah Yusuf, dia tafsirkan dan Tuhan karunia dia dengan hikmat. Dia jadi perdana menteri, orang keduanya Firaun. Coba lihat, di tengah dia punya power, punya kekuasaan, mimpinya tergenapi. Ketemu dia sama saudara-saudaranya, betul ya? Tapi ternyata dia gak balas dendam sama saudaranya. Bahkan sampai ketika ayahnya mati pun, saudara-saudaranya ketakutan. Mohon supaya jangan dibunuh. Ternyata Yusuf berkata sebuah kata-kata yang luar biasa. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan mereka-rekakan semua yang baik untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Itu matching dengan Roma 8 ayat 28. Apa kata firman Tuhan? Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Saudara, semua pengalaman buruk, kegagalan saudara, Tuhan itu bisa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda. Lewat peristiwa kegagalan atau hal-hal yang buruk yang Anda alami. Tapi kuncinya, supaya itu jadi kebaikan dalam kehidupan Anda harus bersikap benar. Anda harus memperbaharui sikap. Katakan amin. 3 ini saudara, pelajaran dari kehidupan Petrus. Bagaimana kita ini bisa menumbuhkan keberanian. Perbaharui hubunganmu dengan Tuhan, perbaharui visimu,
Dan yang terakhir, perbaharui sikapmu. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.